Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa budiman di mana saja berada. Surga itu milik kita bersama. Itu tema yang akan kita angkat pada hari ini. Imam At-Tahawiyah dalam Syarah Kitab At-Tahawiyah jilid 2 halaman 524 menyebutkan atau memberikan subjudul dengan nama Al-Usatu min ahlil kabair la yakhluduna finnar idza matu wa hum muwahhidun wa illam yakunu taibin. Orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar, yang melakukan maksiat, yang melakukan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dia kalaupun masuk neraka maka tidak akan kekal di dalam api neraka, tetapi suatu ketika nanti dia bisa masuk ke dalam surga walaupun dia mati dalam kondisi belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim dalam kitab sahihnya memberikan subjudul dengan nama Akhiru Ahlin Nari Hurujan wa Akhiru Ahlil Jannati Duhulan. Penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka dan penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Intinya dia juga akan masuk ke dalam surga. Surga itu milik kita bersama, bukan milik orang tertentu, bukan milik kalangan tertentu, bukan milik jamaat tertentu, tetapi milik umat Islam, terlepas apakah dia taat, mujtahid dalam ibadah, atau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Imam At-Tahawiyah dalam Syarah Kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah jilid 2 halaman 437 mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dulu di kalangan Banu Israel ada dua orang berkawan. Yang satu mujtahidun fil ibadah, dia sangat rajin beribadah, dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu dikenal suka berbuat dosa, suka bermaksiat. Dia tidak rajin ibadah, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat temannya yang rajin ibadah ini menganggap dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih berada di atas jalan yang lurus, sementara kawannya suka bermaksiat, hingga sempat dia berkata kepada kawannya bahwa kamu tidak mungkin masuk surga dan tidak mungkin Allah memaafkan kamu. Pendek ceritanya, berdasarkan hadis tersebut, kemudian dua-duanya meninggal dan di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada orang yang suka bermaksiat namun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah birahmati. Pergilah dan masuklah ke dalam surga karena rahmatku. Adapun kepada orang yang rajin beribadah namun sok hebat, mengaku lebih berada di atas jalan yang lurus dari orang lain, Allah berkata kepada dia berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah dengan sanad yang hasan yang dijelaskan oleh Imam At-Tahawiyah dalam kitab Tauhid Monumentalnya jilid 2 halaman 437. Apa kata Allah kepada yang rajin beribadah, yang merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain? Idhab bihi ilan nar, idhabu bihi ilan nar. Memerintahkan kepada malaikat untuk membawa dia dan menggiring dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyrik bi syai'a
la'ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak cucu Adam, seandainya kamu kelak di hari akhirat datang menghadap saya dengan gelimang dosa seluas langit dan bumi, namun kamu memiliki modal tidak mempersekutukan Allah, kamu memiliki modal tauhid la ilaha illallah, maka saya akan ampuni seluruh dosa-dosa kamu itu. Dalam hadis juga direwetkan bahwa, diceritakan bahwa ada orang yang datang dengan dosa sijil, catatan dosanya sejauh mata memandang, hingga dia sudah frustasi, tidak mungkin Allah maafkan saya dengan dosa-dosa yang sebanyak ini. Kemudian diberitahukan kepadanya bahwa ini kamu punya kartu bitaqah, redaksi hadisnya ada bitaqah, tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Ini catatan amal kamu, hanya sebesar kartu, di dalamnya tertulis la ilaha illallah. Dan ternyata kartu kecil itu dengan modal la ilaha illallah yang diyakini dengan sepenuh hati, meyakini bahwa Allah adalah Khalik yang maha agung, yang apa saja yang berasal darinya adalah kebenaran mutlak, dan Rasulullah yang diutus adalah Rasul yang sesungguhnya, apa saja yang berasal darinya adalah kebenaran mutlak, menyebabkan seluruh kesalahan dan dosa-dosanya itu yang banyaknya seluas atau sejauh mata memandang dihapuskan dan mampu dibatalkan dengan kartu kecil yang bertuliskan la ilaha illallah. Hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, namun perlu kita ingat dan pahami dengan baik bahwa kesalahan dan dosa manusia itu ada dua. Yang pertama, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang jika Allah kehendaki diampuni dan dimaafkan, dan jika Allah kehendaki dimasukkan ke dalam neraka, yang kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Dan dosa yang kedua adalah dosa yang berhubungan dengan manusia. Jenis dosa yang kedua ini, yaitu dosa yang berhubungan dengan manusia, Allah tidak mau memaafkan dosa tersebut dari hambanya, kecuali jika manusia yang bersangkutan dengan dosa itu memaafkan dosa saudaranya. Hati-hatilah kita dengan kesalahan dan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Ingat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesalehan seorang hamba diukur dari dua hal, hablum minallah dan hablum minan nas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang saleh, yang selalu meyakini kebenaran mutlak yang berasal dari Quran dan hadis, dan memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan modal dan keyakinan kita la ilaha illallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri bagian dari dunia kita ini, mencukupkan kehidupan dunia kita ini dengan husnul khatimah, dengan akhir kata yang sempat kita ucapkan dari lisan kita ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.